Bayangkan klub terbesar di Inggris nyaris terdegradasi. Manchester United finish di peringkat ke-15, hanya 2 langkah dari jurang degradasi. Sir Alex Ferguson membangun dinasti selama 26 tahun. Kini warisan itu nyaris musnah. Dan di tengah puing-puing kehancuran muncul satu nama baru, Ruben Amorim. Apakah ini awal kebangkitan Manchester United? Atau hanya ilusi terakhir sebelum semuanya benar-benar runtuh? Sir Alex Ferguson bukan sekedar pelatih, ia simbol, ia arsitek kejayaan. 38 trofi dalam 26 tahun, United jadi klub yang paling ditakuti di Inggris bahkan dunia. Tapi sejak kepergiannya pada 2013, klub ini seperti kehilangan jiwanya. Mereka mencoba segalanya, pelatih lokal, pelatih juara, legenda klub. David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Erik ten Hag. Tapi yang tersisa hanyalah ekspektasi tinggi dan kegagalan demi kegagalan. Bukan cuma kehilangan gelar, tapi kehilangan identitas. Dan itu lebih berbahaya dari sekedar kekalahan. Musim 2024-2025 jadi catatan terburuk sepanjang sejarah Premier League Manchester United. Peringkat ke-15, tersingkir dari Eropa, dipermalukan di kandang sendiri. 1 dekade terakhir adalah mimpi buruk yang berulang. Tapi musim ini itu berubah jadi mimpi paling kelam. Erik ten Hag tak mampu membalikan keadaan dan akhirnya dipecat di pertengahan musim. Saat semua terlihat hancur, klub membuat langkah yang mengejutkan, mendatangkan pelatih muda dari Portugal. Lalu dari semua pilihan, kenapa justru Ruben Amorim? Ruben Amorim, pelatih 39 tahun yang mengubah wajah Sporting Lisbon. Sepak bola atraktif, tekanan tinggi, berani mainkan talenta muda. Tapi ini Premier League, ini Manchester United, ini bukan liga yang memberi waktu. Amorim datang tanpa pramusim, tanpa sistem yang mapan, dan kepercayaan publik yang compang-camping. Tapi justru dari situ revolusi kecilnya dimulai. Pertanyaannya sekarang, cukupkah filosofi melawan realita kejam Premier League? Tapi memiliki ide bukanlah jaminan. Yang ia butuhkan adalah fondasi yang bisa mengeksekusi filosofi itu. Di bursa transfer dan pertengahan musim, United mulai mengumpulkan potongan puzzle gaya Amorim. Patrick Dorgu, bek kiri muda asal Lecce, energik, agresif, cepat naik dan turun. Tipikal bek sayap modern. Matheus Cunha dari Wolves, bukan pencetak gol utama, tapi striker yang pintar membuka ruang, berlari, dan memberi tekanan. Bryan Mbeumo dari Brentford, kecepatan, determinasi, dan bisa bermain di berbagai posisi. Sering disepelekan, tapi bisa menjadi pembeda. Amorim tak butuh bintang. Ia butuh pemain yang rela berlari, bertarung, dan mengikuti ide gilanya tanpa ragu. Mereka bukan superstar, tapi mereka cocok dengan skema Amorim, intens, fleksibel, dan penuh energi. Namun, membangkitkan Manchester United tak cukup dengan pemain dan taktik. Amorim harus menghadapi sesuatu yang lebih dalam, budaya klub yang sudah lama rusak. Struktur internal berantakan, fokus klub sering lebih ke brand daripada performa. Ruang ganti terpecah. Banyak pemain yang tak siap mengikuti intensitas barunya. Di klub lain, dia adalah arsitek, tapi di sini dia harus jadi tukang bangunan, psikolog, dan pengendali badai sekaligus. Mungkin justru itulah kenapa United memilihnya. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia cukup gila untuk mencoba. Sudah terlalu sering fans Manchester United dikecewakan. Setiap pelatih datang dengan janji, setiap proyek disebut jangka panjang, tapi hasilnya selalu sama. Apa yang membuat Amorim berbeda? Bukan trofi, bukan status, tapi keyakinan.
bahwa perubahan besar dimulai dari pondasi kecil. Dia tak menjanjikan piala, tapi menjanjikan arah. Dan mungkin itu yang dibutuhkan United saat ini. Tapi untuk mengubah sejarah, keyakinan saja tidak cukup. Harus ada hasil dan waktunya tidak panjang. Kebangkitan sejati bukan tentang menang 5-0 atas rival, tapi tentang konsistensi, tentang mentalitas, tentang perubahan yang tak terlihat tapi terasa. Amorim sedang menanam itu lewat pemain muda, lewat filosofi baru, lewat keberanian berjalan berbeda. Manchester United belum kembali, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka seperti tahu kemana harus melangkah. Langkah itu masih kecil, tapi jika konsisten, mungkin suatu hari nanti Old Trafford akan bersorak bukan karena nostalgia, tapi karena harapan baru. Ruben Amorim mungkin bukan penyelamat, tapi dia bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Apakah ini awal kebangkitan atau hanya ilusi terakhir sebelum semuanya hancur? Waktu akan menjawab, tapi kisah ini baru saja dimulai. Kalau kamu juga percaya bahwa sepak bola bukan cuma soal hasil, tapi tentang makna, tekan like, komentar, dan subscribe. Karena di RGB Football, kami bukan hanya bercerita soal kemenangan, tapi soal perjuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya tentang sepak bola dunia dan Indonesia.